Baik, terima kasih. Izinkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Ronaldo. Di sini saya melamar sebagai HR Officer di perusahaan Bapak. Baik Pak, saya akan mereview pengalaman kerja saya Pak. Saya berpengalaman di HR Generalis, di mana HR Generalis tersebut saya mengurus yang pertama itu BPJS Tenaga dan BPJS Kesehatan. Untuk proses pendaftaran hingga penonaktifkan saya memegang, kemudian lanjut ke HR untuk di bagian payroll Pak. Payroll di situ saya melakukan penghitungan payroll mulai dari awal hingga menerbitkan slip gaji. Waktu itu saya menghandle kurang lebih 180 karyawan Pak. Selanjutnya saya di sini juga efektif dalam ikut untuk rekrutmen Pak, terutama karyawan yang non staff. Biasanya untuk itu rekrutmen saya dimulai dari manpower planning dulu dengan masing-masing departemennya, baru nanti kita bicarakan dengan HR manager atau supervisor untuk pemenuhan karyawannya Pak. Selanjutnya saya juga sempat mengurus untuk HR legal. HR legal itu untuk kontak-kontak karyawan atau hal-hal lain yang terkait dokumen resminya Pak. Kemudian saya juga aktif juga di HR untuk eksternal Pak. Saya biasa juga ikut kegiatan eksternal dari masyarakat itu untuk menjalin hubungan antara perusahaan dan masyarakat tetap terjaga seperti itu Pak. Baik, menurut pemahaman saya, human resource atau sumber daya manusia adalah departemen yang berfungsi untuk sebuah organisasi perusahaan yang berfokus pada pengelolaan dan pengembangan aset terpenting dalam perusahaan, yaitu orang-orang yang bekerja di dalamnya. HR tidak hanya sekedar mengurus administrasi karyawan, tetapi lebih kepada bagaimana perusahaan dapat menarik, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan talenta yang terbaik untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. HR berperan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang positif, kondusif, dan produktif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wilayah kerja Human Resource Management sangat luas dan mencakupi berbagai aspek terkait karyawan. Berikut adalah 8 fungsi utama HRM. Pertama,
Perencanaan SDM atau Human Resource Planning menganalisis kebutuhan SDM perusahaan di masa depan dan menyusun strategi untuk memenuhinya, termasuk perencanaan rekrutmen, pengembangan, dan pemberhentian karyawan. Kedua, rekrutmen dan seleksi. Menarik kandidat yang berkualitas dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan perusahaan. Proses ini meliputi deskripsi pekerjaan, pemasangan iklan lowongan, penyaringan aplikasi atau penyaringan CV dan surat lamaran, terus interview hingga offering letter atau L. Kemudian yang ketiga, pengembangan dan pelatihan atau biasanya orang sebut training and development atau bisa juga learning and development. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan karyawan agar dapat bekerja efektif dan efisien serta mempersiapkan mereka untuk jenjang karir yang lebih tinggi. Yang keempat, manajemen kinerja atau performa management. Menetapkan standar kinerja, memberikan umpan balik, mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala, dan memberikan penghargaan atau tindakan korektif yang sesuai. Yang kelima, kompensasi and benefit atau biasanya orang sebut komben singkatannya. Merancang dan mengolah sistem gaji, upah, tunjangan, dan fasilitas lain yang menarik dan kompetitif untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan. Kemudian yang keenam, hubungan industrial atau industrial relation atau bisa juga orang bisa mensingkatnya IR. Itu membangun dan memelihara hubungan yang harmonis antar perusahaan, karyawan, dan serikat pekerja, serta menyelesaikan potensi konflik secara kondusif. Kemudian yang ketujuh, kesehatan dan keselamatan kerja. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi seluruh karyawan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan K3. Kemudian yang kedelapan, administrasi SDM atau HR administration. Mengelola data karyawan, kontrak kerja, absensi, cuti, penggajian, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait ketenaga kerjaan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan konsep antara human resource and human capital. Konsep human resource atau SDM dan human capital atau HC memiliki perbedaan mendasar dalam cara mereka memandang karyawan, di mana human resource atau HR lebih berfokus pada pengelolaan karyawan sebagai aset perusahaan yang perlu dikelola secara efisien dan untuk memenuhi kebutuhan operasional. Pendekatannya cenderung transaksional dan menekan pada fungsi-fungsi administrasi, kepatuhan peraturan, dan pengelolaan biaya tenaga kerja. Sedangkan human capital memandang karyawan sebagai aset strategis yang memiliki nilai investasi jangka panjang bagi perusahaan. Pendekatannya lebih holistik dan berorientasi pada pengembangan potensi, pengetahuan, dan keterampilan karyawan untuk meningkatkan daya saing dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Penekanannya adalah pada investasi dalam pengembangan, retensi talenta, dan memaksimalkan kontribusi strategis karyawan. Singkatnya, HR lebih menekankan pada pengolahan sumber daya, sementara human
kita berfokus pada pengembangan nilai investasi dalam diri manusia atau dalam diri seseorang. Seperti itu. Baik Pak, saya akan menceritakan salah satu momen mendesak dan masalah penting yang pernah saya hadapi Pak. Yang pertama, saya pernah menghadapi proses PHK karena karyawan fraud atau melakukan kesalahan berat Pak. Dalam proses fraud itu saya tidak langsung serta-merta langsung mem-PHK karyawan, tapi saya melalui tahapan prosedural Pak. Yang pertama, saya melakukan tahapan investigasi dulu. Investigasi saya lakukan dari yang melaporkan dan karyawan yang melakukan kesalahan tersebut Pak. Setelah saya lakukan investigasi dengan karyawan tersebut, dan saya juga ajak untuk waktu itu saya ajak PJO saya Pak untuk melakukan investigasi tersebut. Setelah kita dapat kesimpulan bahwasannya memang pelaku karyawan tersebut itu melakukan kesalahan yang berat, saya langsung melakukan pelaporan ke supervisor saya dan HR manager saya untuk melakukan putusannya, apakah di PHK atau tahapannya seperti apa. Dan saat itu memang putusan dari manajer dan supervisor untuk mem-PHK karyawan tersebut. Setelah memang putusannya untuk PHK, saya langsung tanyakan ke perusahaan untuk budget dalam arti ini budget untuk kompensasi karyawan tersebut, karena karyawan tersebut adalah karyawan PKWT Pak. Setelah saya tahu budget perusahaan bisa bayar berapa untuk membayar kompensasinya, maka saya hitunglah dari masing-masing ini bahwasanya oh ternyata dari budget yang perusahaan sediakan itu cukup untuk membayar kompensasi dari karyawan yang akan di PHK tersebut. Setelah saya nego-nego dengan atasan dan ternyata deal oke, bahwa proses PHK dan kompensasi akan bayar sekian, selanjutnya saya langsung panggil karyawannya, langsung saya proses Pak, bahwasanya ini Bapak akan di PHK, dan saya melengkapi berkas dokumennya Pak. Sebelum saya panggil karyawan tersebut, saya memeriksakan dulu berkas dokumen PHK-nya. Jadi ketika dia setuju dengan PHK tersebut, maka langsung tanda tangan. Jadi tidak butuh proses lama. Ketika setuju langsung tanda tangan. Karena kalau kita proses setelah dia setuju baru proses pembuatan dokumen, itu akan memakan waktu, sehingga kemungkinan akan ada perubahan pemikiran atau perubahan keputusan dari karyawan tersebut. Seperti itu. Setelah setuju PHK, dokumen PHK-nya langsung saya scan, saya kirimkan ke supervisor dan HR manager saya. Kemudian saya juga melakukan pelaporan ke Disnaker untuk pengesahan dokumen PHK tersebut.
selanjutnya ada perbedaan antara PKWT, PKWTT, dan perjanjian pemagangan. Baik, pertama akan saya bahas tentang PKWT. Sifat hubungannya, hubungan kerja dengan waktu terbatas. Kemudian tujuan utama melaksanakan pekerjaan tertentu atau sementara. Jangka waktunya terbatas, maksimal 5 tahun. Kemudian untuk jenis PK-nya atau pesangonnya, dia tidak ada pesangon ya. Tapi untuk PKWT itu namanya uang kompensasi dan uang pisah. Sedang untuk uang pisah itu diatur sesuai dengan PP perusahaan, sedangkan kompensasi diatur sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan, di mana masa kerja dibagi dengan 12 dan dikali dengan upahnya dalam 1 bulan. Status setelah PKWT apabila masa kerjanya habis itu bisa diperpanjang atau bisa diangkat sebagai PKWTT. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang PKWTT. Untuk sifat hubungannya, hubungan kerja tanpa batas waktu karena ini pekerjaannya bersifat tetap. Kemudian tujuan utamanya melaksanakan pekerjaan tetap dan terus menerus. Untuk jangka waktunya PKWTT itu tidak ada jangka waktunya, hanya akan berakhir jika karyawannya resign atau karyawannya meninggal. Kemudian untuk pesangon, untuk PKWTT ada pesangon sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan dan sesuai dengan ketentuan PHK-nya untuk menghitung besarnya pesangon yang akan didapat. Status setelahnya atau PKWTT itu diangkat sebagai karyawan tetap. Terus untuk perjanjian pemagangan, status sifat hubungannya sebagai hubungan pelatihan kerja. Tujuan utamanya mendapatkan keterampilan dan pengalaman kerja. Untuk jangka waktunya terbatas sesuai dengan programnya. Kemudian untuk pesangon, untuk perjanjian pemagangan tidak dapat pesangon. Baik, untuk menghadapi permasalahan kedisiplinan karyawan, kita dapat melakukan 3 langkah. Yang pertama adalah memperbarui dan mensosialisasikan aturan, melakukan peninjauan, perjelas, dan komunikasi kembali terkait aturan disiplin, terlambat, izin dan cuti ke seluruh karyawan. Kedua, terapkan monitoring dan sanksi yang konsisten. Implementasikan sistem absensi yang baik dan berikan sanksi yang adil sesuai dengan aturan perusahaan dan pelanggaran yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga, bangun budaya disiplin yang positif, seperti pimpinan memberikan contoh, membangun komunikasi yang terbuka, dan berikan apresiasi kepada pekerja yang disiplinnya tinggi. Baik, dengan latar belakang saya sebagai HR generalis, saya telah memiliki pengalaman yang relevan dan mendalam dalam berbagai aspek penting pengelolaan sumber daya manusia, termasuk pengurusan BPJS, payroll, rekrutmen dan administrasi pegawai, serta pemahaman dan implementasi kebijakan MSDM. Pengalaman ini membekali saya pemahaman holistik tentang siklus hidup karyawan dan kebutuhan operasional Departemen HR. Saya percaya bahwa kemampuan saya dalam berbagai fungsi HR
secara komprehensif, ditambah dengan pemahaman saya terhadap regulasi dan praktik terbaik di bidang ini, menjadikan saya kandidat yang kuat untuk posisi HR officer di perusahaan ini. Saya antusias untuk menawarkan keterampilan dan pengetahuan saya untuk mendukung tim HR mencapai tujuan perusahaan dan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif.